Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Riyad yang soleh dan solehah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa banyak bersolawat ya teman-teman ya. Karena ini adalah hari yang mulia, hari yang dipenuhi dengan keberkahan, yaitu hari Jumat, penghulu daripada hari buat kita umat Islam. Teman-teman sudah siap belajar tematik? Ya, hari ini kita akan belajar adalah SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Yang kita pelajari hari ini adalah subtema terakhir, subtema 3 di tema 5B yang judulnya udara bersih bagi kesehatan. Yuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, materi kita hari ini adalah ini ya. Jadi berbicara tentang karya gambar cerita. Karya gambar cerita, ada 3 kata: karya, gambar, dan cerita. Kira-kira apa yang dimaksud dengan karya gambar cerita? Karya gambar cerita itu adalah bentuk gambar atau lukisan atau juga seni rupa lainnya yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Fungsinya yaitu bisa dimaksudkan untuk memperjelas alur atau isi cerita dan isi dari sebuah pesan. Ya, jadi karya gambar cerita ya. Gambar dan cerita yang dikombinasikan teman-teman, artinya yang digabung gitu ya. Jadi ada gambar, kemudian ada juga ceritanya ya, ada cerita dari gambar tersebut. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu, si cerita itu ada di dalam sebuah gambar adalah untuk memperjelas alur ya, jalan cerita atau isi cerita dari sebuah pesan. Jadi kadang-kadang kan ada sebuah gambar yang kita kadang suka nggak ngerti ya teman-teman, ini maksudnya apa nih gambarnya ini. Nah, dikasih tulisan supaya memperjelas tentang cerita apa atau bercerita tentang apa ya, itulah yang disebut dengan karya gambar cerita. Selanjutnya, ciri-ciri karya gambar cerita. Ada 4 ciri-cirinya teman-teman ya. Yang pertama yaitu sebagian besar terdiri dari gambar. Ya, jadi lebih banyak gambarnya ketimbang dengan ceritanya. Ceritanya hanya sedikit, gambarnya yang banyak ya. Jadi sebagian besar adalah isinya gambar. Yang kedua, gambar harus sesuai isi cerita. Ya, jadi gambar dengan cerita itu harus nyambung. Jangan misalnya gambarnya menunjukkan ada anak yang lagi berpetualang misalnya di hutan, tapi isi ceritanya si anak itu lagi di mall, kan nggak nyambung ya. Jadi harus gambar dengan isi cerita itu harus sesuai ya, harus nyambung, harus sinkron. Yang ketiga, ciri-ciri gambar cerita yaitu gambarnya harus berurutan sesuai alur cerita ya. Jadi dari awal sampai akhir harus berurutan biar yang bacanya juga paham gitu ya, nggak bingung. Terus yang keempat yaitu memakai bahasa percakapan. Bahasa percakapan tuh bahasa kita ceritanya lagi ngomong sama orang gitu, itu namanya bahasa percakapan, bukan bahasa misalnya bahasa tulisan. Kan beda ya teman-teman ya antara bahasa tulisan dengan bahasa percakapan. Kalau bahasa tulisan itu biasanya formal, kalau pakai bahasa percakapan tidak normal, maksudnya tidak formal gitu ya. Kemudian itu dia ciri-cirinya ada 4. Lanjut adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Ya, ini dia langkah-langkahnya kalau kita mau membuat sebuah gambar cerita. Yang pertama yaitu seperti biasa menentukan tema. Apa yang mau kita bikin? Cerita apa gitu ya. Kita tentukan dulu temanya. Terus yang kedua adalah menyiapkan alat gambarnya. Alat gambar tuh misalnya alat tulisnya gitu ya, pensil, atau mungkin juga butuh penghapus, terus kertas gitu ya. Itu namanya termasuk ke dalam alat gambar.
Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa gambar. Ya namanya kalau kita mau menggambar, pasti kan berawal dari sketsa dulu. Misalnya mau menggambar bebek yang sedang berenang. Kita bikinnya pasti bulatan dulu ya, bulat besar. Kemudian di atas untuk badannya kan awal mula badannya. Kemudian di atasnya ada bulat kecil untuk kepalanya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sayap dan lain-lain ya. Setelah itu baru deh jadi gambarnya. Jadi berawal dari sketsa gambar. Kemudian yang terakhir adalah menyempurnakan dan mewarnai gambar. Jadi kalau gambar udah jadi, udah sempurna, baru kita mewarnai. Nah, mewarnai ini terdapat ada dua teknik ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teknik kering, yang kedua adalah teknik basah. Teknik basah itu yang namanya basah berarti kan air ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan teknik basah itu contohnya cat air gitu ya, pakai cat air, pakai cat minyak, itu disebut dengan teknik basah. Kalau teknik kering ya tidak membutuhkan air seperti krayon gitu ya, atau pensil warna gitu ya. Jadi ya langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Oke, dan ada lagi contoh gambar cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah seperti ini teman-teman. Tuh, ini sebagian besar adalah gambar ya, sedangkan bacaannya, percakapannya atau ceritanya cuma sedikit ya. Jadi ada satu gambar, kelihatan nggak teman-teman? Jadi ini ada 4 kotak, sama seperti mirip komik ya teman-teman ya. Bisa bacakan ya. Kalau teman-teman kurang jelas nih, satu ada urutannya 1, 2, 3, 4 biar yang membacanya nggak bingung. Yang gambar satu dulu ya, sebelah apa ini, sebelahnya sebelah kiri teman-teman. Jadi bacaannya Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Itu tulisan yang nomor 1. Kemudian yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Nah yang bawahnya yang ada di sebelah kiri teman-teman, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Nah, yang sebelahnya lagi, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Dek. Gitu. Lucu sekali ya. Jadi si Bobby itu punya adik ya. Namanya Dika, ini adik namanya Bobby. Wah, anak kecil lucu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh gambar cerita. Teman-teman bisa nggak seperti ini, bikin seperti ini? Insya Allah bisa ya. Oke, itu saja materinya teman-teman, cerita atau materi kita tentang gambar cerita ya. Mudah-mudahan paham teman-teman ya. Dan kita akhiri materi kita pada hari ini, dan tugasnya adalah dengarkan baik-baik, yaitu tolong menggambar gambar yang bercerita tentang lingkungan hidup. Nah, kita kan tema 2 ini tentang lingkungan hidup ya, lingkungan hidup yang bersih ya. Jadi gambar di buku gambar itu selembar bercerita, gambarnya tentang apa? Tentang lingkungan hidup. Bisa ya, misalnya tentang lingkungan yang bersih, atau bercerita tentang lingkungan yang kotor, terus teman-teman mengajak orang untuk menjaga kebersihan, apa aja. Nanti jangan lupa dikirim ke Bu Guru gambarnya, di foto. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.